Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, untuk di madrasah sekarang sedang rame yang namanya Situs Pintar. Terkadang kita untuk pendataan, kadang kita merasa capek untuk menginput data-data dari siswa. Oleh karena itu, kami di sini mencoba untuk memberikan satu mungkin bisa jadi solusi. Jadi kita menggunakan Google Form karena untuk madrasah kan sudah 100% ujian nasional, jadi pasti punya komputer semua, punya lab komputer lah minimal. Oleh karena itu nanti yang akan mengisi datanya adalah siswa melalui Google Form, kemudian dikirim ke emailnya atau Google Drive-nya dari operator. Yang pertama disiapkan adalah akun Google-nya. Jadi asalkan punya email, silakan buat Google Drive. Itu kapasitas penyimpanannya adalah 15 GB free-nya. Kalau kurang bisa nambah tapi bayar. Kami rasa kalau 15 GB untuk data siswa insya Allah cukup. Yang pertama adalah kita buat dokumen baru. Kita buat baru di sini. Kemudian kita pilih lainnya. Lalu kita pilih Google Formulir. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita kasih judul di sini. Misalkan pendataan emis siswa. Kemudian setelah judulnya kita tambahkan, bisa kita kasih deskripsi, misalkan persiapan pengisian 1, misalnya KK, yang kedua KTP orang tua, yang ketiga ijazah, yang keempat SKHUN, yang kelima minimal siswa itu punya email. Ya masa sih siswa zaman sekarang sudah pegangannya Android tidak punya email? Kalau belum punya ya dibuatkan lah. Kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan di form ini. Kita buat pertanyaan sesuai dengan kebutuhan emis. Caranya adalah pertanyaan ini kita isi. Misalkan kita tulis di sini untuk pertanyaan pertama nama. Kemudian pilihan jawabannya bisa kita pilih. Bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, naik turun, upload file, atau yang lainnya. Karena ini nama, maka kita pilih jawaban singkat. Kemudian, untuk menambahkan pertanyaan lain, kita pilih ini. Tambahkan pertanyaan. Nah, seperti ini. Misalnya, ini kita tulis alamat lengkap. Misalnya, kita juga pilih jawaban singkat. Kemudian, kalau kita tambahkan lagi tanggal lahir, misalkan seperti itu. Karena ini tanggal, maka kita bisa pilih tanggal di sini. Nanti siswa memilih tanggalnya, tanggal lahirnya di sini. Dan seterusnya. Kalau pilihan ganda misalkan pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua. Kita buat pilihan ganda. Untuk opsi 1, nah pilihannya ditaruh di sini. Opsi 1 misalnya tidak tamat SD. Kemudian kalau kurang kita bisa tekan enter. Yang kedua SD, yang ketiga SMP, yang kelima SMA, yang keenam S1, S2, S3.
sudah S3 sampai S3. Seperti itu. Nanti karena untuk pengisian data sekarang basisnya online, terkadang kita disuruh upload scan KK, scan KTP, scan kartu-kartu yang lain, maka kita juga bisa menambahkan untuk bisa mengupload file di sini. Misalnya kita ingin siswa itu untuk KK-nya diupload dari siswa sendiri, bukan kita yang nyeken, jadi siswa nyeken sendiri kemudian diupload sendiri. Ini memudahkan kita. Kita tambahkan pertanyaan. Kemudian kita ingin di pertanyaan ini bisa mengupload. Jadi kita tulis saja upload file KK, misalnya mau PDF, kita tulis PDF biar tidak salah, atau JPEG. Kemudian untuk pilihannya ini kita pilih upload file. Akan ada peringatan izinkan responden mengupload file ke Drive. Nanti filenya ini akan masuk di Google Drive-nya dari operator atau email yang digunakan atau akun Google yang digunakan untuk membuat Google Form ini. Kita pilih lanjutkan. Nah, untuk ininya izinkan hanya jenis file tertentu ini dimatikan saja supaya nanti bisa upload. Jumlah maksimum file kita pilih 1 supaya tidak double nanti membingungkan. Yang ketiga, ukuran file maksimal. Ya, ini bisa diatur sesuai kemauan kita. Kemudian di sini juga ada pilihan dari masing-masing soal, ada pilihan wajib diisi. Ini kalau diaktifkan, maka kalau siswa belum mengisi ini, maka nanti tidak bisa dikirim. Ini harus diisi semua. Harus diisi, yang diaktifkan wajib diisinya. Kalau tidak, meskipun tidak diisi, itu bisa mengirim. Nah, supaya nanti siswa bisa paham setelah selesai mengisi bisa mengirim, kita bisa tambahkan judul dan deskripsi. Kita tambahkan saja di sini. Setelah selesai, klik submit atau kirim. Kalau Google-nya berbahasa Indonesia, nanti munculnya tombol kirim. Kalau bahasa Inggris, submit. Seperti itu. Ini contohnya. Ketika setelah selesai, misalkan sudah selesai membuat seperti ini, kita bisa lihat dokumen yang sudah kita buat dengan mengklik tombol mata ini. Kita klik, maka nanti tampilannya ke siswa akan seperti ini. Nama Anda, alamat, tanggal lahir, kemudian tanggal lahirnya ini bisa kita pilih seperti ini. Pendidikan orang tua, pilih salah satu. Untuk upload filenya seperti ini, tambahkan file. Nah, pilih dari komputer Anda, kalau pakai komputer, kalau pakai HP juga bisa. Kemudian setelah semuanya diisi, siswa diminta untuk klik kirim. Seperti itu. Baik, untuk cara pembuatannya seperti itu. Ini juga bisa kita tambahkan gambar. Tinggal klik yang ini. Nah, untuk headernya di sini, untuk headernya bisa kita ganti-ganti warnanya atau bisa dipilih gambar dari komputer kita. Tinggal cari di sini atau bisa juga cari di upload foto. Tinggal pilih fotonya dari komputer Anda. Seperti itu. Baik, seperti itu cara pembuatannya sekaligus ganti temanya. Di menu setelan ini juga kita bisa atur beberapa hal. Misalkan kumpulkan alamat email. Ketika ini diklik, maka nanti akan tampil juga siapa saja yang mengirim data ini, tapi identitasnya berupa email. Emailnya siapa saja, seperti itu. Kemudian perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah masing-masing email
email Google-nya atau yang lainnya, kalau ini dicentang, maka misalkan saya punya email, anggaplah budi@gmail.com, maka email budi@gmail.com ini hanya bisa mengirim satu kali. Ketika nanti mau ngisi lagi dengan email yang sama, maka akan muncul Anda sudah mengisi respon ini, tidak bisa ngisi lagi. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, yaitu meskipun sudah mengirim, ketika dibuka lagi responden masih bisa mengedit. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini nanti akan muncul diagramnya, berapa persen laki-laki, perempuan atau apa seperti itu. Setelah kita setting, misalkan ini kita centang, baru kita simpan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya sudah saya buat seperti ini. Kita langsung kita lihat formnya dulu. Pendataan emis siswa, siapkan kartu keluarga, ijazah dan SKHU, KIP, PKH, KKS, NISN, dan email Google. Pertama, identitas siswa, yaitu nama siswa. Kalau untuk kolom sebelumnya seperti NSM dan lain sebagainya itu kan sudah hafal. Kemudian NIS lokal, NISN, NIK siswa, nama, kemudian tempat lahir. Sebentar. Oh, ini maksudnya bagian identitas siswa. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Karena kami di MA jadi pakai kelas 10, 11, 12. Kemudian nomor absennya. Kemudian ranking di kelas ini kami buat sesuai dengan Excel emis yang beberapa tahun kemarin masih dipakai. 2016-17 kalau tidak salah. Urut ke samping seperti itu. Kemudian status siswa, asal sekolah, hobi, cita-cita, jumlah saudara, informasi asal sekolah jenjang sebelumnya, jenis asal sekolah, negeri swasta, kabupaten sekolah asal, nomor peserta ujian sebelumnya, ini jawaban singkat semua. Kemudian ini adalah bagian informasi alamat orang tua dan alamat siswa. Alamat orang tua, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kode pos, jarak rumah siswa ke madrasah, transportasi dari rumah, kemudian informasi identitas orang tua siswa, nomor kakak, nama ayah, nik ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah. Ini juga kami buat sesuai dengan emisnya, emis Excel. Kemudian nama ibu kandung dan seterusnya, pekerjaan ibu kandung. Kemudian rata-rata penghasilan orang tua. Ini kemudian informasi kartu bantuan. Kartu bantuan yang dimiliki KIP, PKH atau KKS. Kemudian nomornya. Kemudian informasi ujian jenjang MTS atau SMP sebelumnya. NPSN sekolah asal. Nanti dibantu siswanya untuk NPSN ini. Kemudian nomor SKHU, nomor ijazah, total nilai UN, tanggal kelulusan, informasi tempat tinggal, status tempat tinggal siswa, mulai dari rumah orang tua sampai rumah singgah. Kemudian ini menu uploadnya untuk file KK dan KTP orang tua. Kita lihat ketika nanti dikirim ke siswa hasilnya seperti ini. Data emis. Ini menu identitas siswa yang seperti ini ya. Identitas siswa, ini deskripsi, judul, tambahkan judul pakai ini, tambahkan judul, identitas siswa, maka muncul seperti ini, begini, tentang siswa, identitasnya, kemudian informasi asal sekolah jenjang sebelumnya, terus informasi alamat orang tua dan alamat. Oh, ini mungkin salah, informasi orang tua dan alamat, ya begitulah pokoknya, bisa dimodif sendiri. Kemudian informasi identitas orang tua, terus ayah, ibu, rata-rata penghasilan, kemudian informasi kartu bantuan, nomor kartu, misalkan di sini mau ditambahkan upload kartu juga bisa. Kemudian informasi ujian jenjang SMP atau MTS seperti ini. Kemudian informasi tempat tinggal, bagaimana, terus ini menu uploadnya. Nah, di akhir kita tambahkan judul lagi. Nah, kita tulis seperti ini. Setelah mengisi data, klik tombol submit atau kirim. Jadinya seperti ini.
Setelah mengisi data, sudah diisi semua, tinggal klik kirim. Kalau settingan browsernya atau Google-nya bahasa Indonesia, maka tombolnya muncul kirim. Kalau settingannya bahasa Inggris, munculnya submit. Seperti itu. Baik, setelah membuat selesai sampai akhir tadi sesuai keinginan kita, yang selanjutnya adalah untuk membagikan form ini, yaitu dengan cara kita mengirimkannya. Kita buka dulu filenya ini, formnya ini dari akun Google kita, double klik untuk membukanya. Misalkan seperti ini, kita double klik, baru akan terbuka. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya, sudah saya kustomisasi dan saya sudah lengkapi untuk pengisian emis. Caranya adalah kita klik kirim. Kemudian kalau mau mengirim langsung ke email siswa, maka kita tulis emailnya di sini, lalu kita klik kirim. Tinggal membuka emailnya lalu diisi. Kemudian kalau misalnya kita maunya langsung copy link, langsung ngirimkan linknya untuk mengisi ini, juga bisa. Caranya adalah kita ambil yang ini. Yang sebelahnya. Yang ini. Ini kan panjang. Kita pilih perpendek URL. Kan diperpendek. Cuman kalau ngirim ini kan agak repot karena kumpulan huruf, angka, dan lain sebagainya. Kita copy ini dulu. Kemudian kita buka bit.ly. Nanti cari di Google tentang bit.ly. bit.ly.com. Kemudian buat akun di sini pakai Google sama kayak buat akun Facebook itu dan gratis. Kemudian kita pilih create untuk membuat link yang mudah. Nah, kita paste linknya tadi di sini. Kemudian di sini akan muncul customize. Supaya nanti linknya ini mudah, ini kita hapus, kemudian kita ganti. Bit.ly-nya dibiarkan, bit.ly garis miringnya dibiarkan. Yang angka aneh itu di belakang kita ganti sesuai keinginan kita. Misalnya emis siswa. Kemudian kita save. Sudah seperti ini, sudah di save. Kemudian kita pilih copy. Atau kita hafalkan saja bit.ly garis miring emis siswa. Kita minta siswa nanti membuka browsernya baik di HP ataupun di komputer. Lalu kita pastekan di URL-nya langsung, atau kita langsung ketik di URL-nya bit.ly dan seterusnya. Nanti akan buka Google Form yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Lalu tinggal diisi sudah. Identitas siswa, di lokalnya, misalkan 12345. Terus NISN 12347, nicknya 35014, dan seterusnya, nama Budi. Misalnya seperti itu, jangan Budi. Zaid, kayak bahasa Arab, Zaid. Kemudian tanggal lahir, saya buat tanggal nulis manual karena kalau tanggal otomatis itu tadi, masalahnya ketika siswa kita pakai HP itu agak sulit. Misalkan 19, garis miring saja. 011993. Tempat lahir ini. Tempat lahirnya Jember. Kemudian tanggal lahir 19011993. Jenis kelamin laki-laki. Kelas 10, nomor absen 02. Ranking di kelas 1, status siswa kelas 10 ya. Siswa baru, asal sekolah MTS, hobinya jalan-jalan, cita-cita presiden, jumlah saudara 2, jenis asal sekolah swasta, kabupaten asal sekolah kita isi Jember misalnya. Nomor pertaudian sebelumnya gimana biasanya nomor ujian 33516 contoh ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah hafal saya. Informasi alamat orang tua, misalnya di sini kita tulis RT RW-nya, kadang kita membutuhkan alamat lengkap jadi harus ada RT RW-nya. Bentar. Provinsi Jawa Timur. Transportasi dari rumah ke madrasah, misalnya motor, nomor KK 35011 dan seterusnya. Nama ayah kandung Budi lagi. Ini 350 dan seterusnya. Pendidikan ayah S2 misalnya. Pekerjaan ayah dosen. Ada dosennya di sini. Dosen. Ibu kandung Siti. Niknya ini sudah. Pendidikan ibu S1. Mahasiswanya. Pekerjaan ibu PNS misalnya. Rata-rata penghasilannya 2 juta sampai 3 juta. Informasi kartu bantuan KIP. Nomornya 356 dan seterusnya. Informasi NPSN sekolah awal 205811530. Nomor SKHU kita isi saja. Nomor ijazah kita isi saja. Peta nilai ujian 500 misalnya, dapat 100 semua. 400. Tanggal kelulusan misalnya 2 Mei 2015. Informasi tempat tinggal, rumah orang tua, lalu upload file ini. Kemudian setelah diisi semua, kita upload lah nanti. Kita submit. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita lihat di Google yang sudah kita buat. Nah, muncul tanggapannya di sini muncul. Kita klik. Nah, list lokalnya ini muncul, ini dan seterusnya. Nanti juga ada presentasinya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kelasnya berapa persen, nomor absen dan seterusnya. Status siswa. Yang pilihan ganda biasanya munculnya seperti ini nanti. Ada presentasinya juga. Terus sampai selesai. Nah, seperti itu. Lalu gimana nanti untuk datanya? Apa bisa kita download? Bisa. Tinggal klik di sini, download tanggapan. Seperti ini. Nanti mendownload, start download, buka, bentuknya RAR. Kita buka, filenya CSV, bisa kita copy. Nanti munculnya ke samping, terus ke samping seperti ini. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Juga di sini ada waktunya kapan siswa tersebut mengisi ini, data ini. OGMT min 6. Terus ke samping. Jadi kita dosa ngetik, biarkan siswa yang ngetik lebih cepat selesai dan selesai 1 kali pekerjaan. Seperti itu. Misalnya kita punya komputer 10 di lab komputer kita. Jadi langsung buat 10 siswa, ayo masuk kelas 10 masuk, kerjakan ini. Siapkan file-filenya. File ini, file KK, file KTP. Nanti bisa pakai flash disk. Masukkan. Siswa ngerjakan, langsung diisi semua, siswa ngirim semua, langsung 10 siswa selesai. Tanpa kita ngetik, tinggal pindahkan saja atau menyesuaikan. Seperti itu. Baik, tutorialnya sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah ini ada positifnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.